Alhamdulillah. Wis ngopi dulur. Nek urung ya alhamdulillah nggih. Nggih. Lajeng malih sakmenika tumuju dhateng makomipun Mbah Dalhar Watucongol. Ampun sumerep dereng. Mbah Dalhar Watucongol lahir di Kompleks Pesantren Darussalam Watucongol, Muntilan, Magelang pada hari Rabu 10 Syawal 1286 yang bertepatan pada 12 Januari tahun 1870. Ketika lahir, beliau diberi nama oleh ayahnya dengan nama Nahrawi. Ayahnya adalah Kyai Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tuko. Kyai Abdurrauf sendiri merupakan panglima perang Pangeran Diponegoro. Sebagai panglima perang, gagah gede koyo aku. Binarangka. Terus Kyai Hasan Tuko sendiri pun juga nasabnya sampai kepada Raden Mas Amangkurat atau Amangkurat III. Dan sebagai keturunan raja ya pastinya beliau punya nama lain, yakni beliau disebut dengan Raden Bagus Kemuning. Kyai Dalhar sejak kecil itu berada dalam ruang lingkup pesantren. Oleh karenanya ya pasti beliau sejak kecil itu diajarkan oleh ayahnya untuk senantiasa menekuni ilmu agama. Pada masa kanak-kanak, beliau belajar kepada ayahnya sendiri, yakni Kyai Abdurrahman. Jadi Kyai Abdurrahman itu selain ayahnya tapi juga gurunya. Beliau belajar kepada ayahnya tentang cara baca Al-Quran, tentang ilmu-ilmu dasar keagamaan, dan lain sebagainya. Kemudian, menginjak usia 13 tahun, beliau mulai mondok. Beliau dititipkan oleh ayahnya untuk mondok ke Kyai Mat Usul. Begitu nama masyhurnya, Kyai Mat Usul. Di Dusun Bawang, Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Nah, di sana itu beliau belajar selama 2 tahun. Dan setelah itu, beliau diarahkan oleh ayahnya untuk mondok di daerah Kebumen. Setelah di Salaman, beliau diarahkan oleh ayahnya untuk mondok di daerah Kebumen, tepatnya daerah Somalangu Kebumen, yang diasuh oleh Syekh As-Sayyid Muhammad bin Ibrahim Al-Kahfi Al-Jilani Al-Hasani, atau yang masyhur disebut dengan Al-Kahfi Tsani. Nah itu berarti sejak kecil sudah belajar ilmu agama, kemudian mondok di daerah Salaman, dan kemudian dilanjutkan mondok di daerah Kebumen. Pada saat beliau mondok di daerah Kebumen itu beliau masih berusia cukup kecil, yakni masih berusia 15 tahun. Tapi beliau mondok selama 8 tahun itu beliau juga menjadi abdi dalam kepada Syekh Al-Kahfi Tsani. Dan itu merupakan perintah dari ayahnya kepada Syekh Al-Kahfi Tsani. Kemudian pada tahun 1314 Hijriah yang bertepatan pada Masehinya tahun berapa? 1896 Masehi, beliau diminta oleh gurunya Syekh Al-Kahfi Tsani untuk menemani putra tertuanya, yakni Sayyid Muhammad Al-Kahfi Al-Jilani Al-Hasani untuk menuntut ilmu thalabul ilmi ke Mekah. Di Mekah, beliau menuntut ilmu kepada salah seorang mufti Syafi'iyah pada waktu itu, yakni ulama yang bernama Syekh Muhammad Babasol Al-Hasani, yakni ayah dari Syekh Muhammad Said Babasol Al-Hasani. Ketika di Mekah, Mbah Dalhar itu mendapatkan ijazah yang sangat fenomenal, yang sangat istimewa. Beliau mendapatkan ijazah sebagai mursyid thariqah dari Syekh Al-Muhtaram Al-Maki dan ijazah Dalailul Khairat dari Syekh Muhammad Amin Al-Madani. Mendapat 2 ijazah yang sangat istimewa itu. Dan dari 2 amaliyah ini
beliau menjadi sangat melambung tinggi, namanya daerah Jawa. Selama di Tanah Suci, beliau itu pernah melakukan riyadhah. Beliau riyadhah selama 3 tahun di gua yang teramat sempit. Bahkan pas di sana pun itu beliau juga melakukan puasa dan ketika berbuka itu hanya 3 biji kurma dan seteguk air zam-zam cukupnya. Bayangkan kalau biasanya kita makan itu pasti mesem, BMW dan sayurnya teman dan dari bagian riyadhahnya itu pun beliau juga memiliki riyadhah yang khusus teruntuk para keturunan beliau, santri-santri beliau dan yang lain-lain. Dan ketika di sana beliau pun tidak pernah buang hajat di tanah haram. Ketika beliau sudah ingin buang hajat, ya maka beliau lari ke luar tanah haram. Itu demi menghormati tanah haram, merupakan tempat kelahiran dan tempat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dari segi amalan, selain beliau itu mengamalkan amaliyah jahr sebagaimana dalam thariqah Syadziliyah, beliau juga sangat senang melakukan amaliyah zikir yang sirri. Bahkan ketika sudah tagharrub, sudah kerem, nek bahasane awake dhewe, sudah tagharrub dalam amaliyah zikir sirinya, beliau tidak bisa diganggu oleh siapapun selama 3 hari. Bayangkan 3 hari, geng, 3 hari beliau tidak bisa diganggu sama sekali. Kita istighosah 3 jam, masya Allah. Oh, teman-teman jumbo nggih, pangapunten. Lah niki benten kita kalih beliau Mbah Dahlan Watucongo. Kemudian terkait keilmuan, terkait tulis menulis, itu beliau juga tidak kalah. Beliau memiliki karangan yang terkenal. Tapi kalau Anda nggak tahu ya nggak masalah, tapi tetap terkenal. Beliau memiliki kitab Tanwirul Ma'ani, sebuah karya tulis yang berbahasa Arab tentang manaqib syekh ulama besar thariqah Syadziliyah, yakni Syekh Sayyid Abil Hasan Ali bin Abdillah bin Abdul Jabbar Al-Hasani Asy-Syadzili, seorang ulama thariqah Asy-Syadziliyah. Selain berthariqah, Mbah Dahlan Watucongo itu pun juga sangat memiliki perhatian khusus terhadap hukum Islam. Banyak ulama yang menganggap beliau itu sebagai seorang ulama yang sangat berdedikasi tinggi dalam mengajarkan ilmu agama. Dan beliau tidak mengenal kompromi dalam masalah hukum. Kalau haram ya haram, nah, tidak ada hukum setengah haram setengah ulah. Bahkan halalan thayyiban haraman yoban gak oleh, itu enggak ada dalam kamus Mbah Dahlan. Beberapa ulama besar itu pun juga banyak yang menuntut ilmu kepada Mbah Dahlan. Beberapa di antaranya adalah guru kita, masyayikh kita, yakni Kiai Haji Mahrus Ali Lurboyo dan Kiai Dimyati Banten, pengarang Aslul Qadar, dan masih banyak lagi lainnya. Hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Ramadan tahun 1378 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 8 April 1959 Masehi, setelah sakit selama kurang lebih 3 tahun, beliau wafat dipanggil Sang Khalik. Radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pada tanggal itu ada riwayat lain yang mengatakan wafat beliau bertepatan pada tanggal 28 Ramadan tahun 1378 Hijriah. Namun ada pula riwayat yang mengatakan bahwa beliau itu wafat pada tanggal 23 Ramadan 1378 Hijriah. Akan tetapi tanggal itu bertepatan pada hari Kamis, bukan pada hari Rabu. Nah, demikian profil singkat sejarah dari Mbah Dahlan Watucongo yang patut untuk kita jadikan teladan. Siap semanten nggih? Monggo dinikmati perjalanannya sing badhe film, sing badhe ngopi, kula mawon jenengan mboten usah. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Pun nggih.
dinikmati perjalanannya nggih. Sekali semanten atur kawula, bilih wonten kirang langkung nyuwun pangapunten. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.